Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue dan Coka di channel ya YouTube yang kali ini diganti namanya jadi nama gue sendiri dan Copa Al Bukhari. Kali ini sebelum mengupload video-video pejuang mahar Potri series yang waktu itu tadinya mau April ya kan karena ada keterlambatan dan lain sebagainya dari proses kreatifnya. Ini handphone aja masih burik kan. Jadi diundur. Sekarang lagi penggarapan teaser yang di syuting di rumah dan sambil nunggu proses kreatif dari eh, pejuang mahar Potri series ini gue mau cerita tentang siapa aja sih yang udah numpang parkir anjay numpang parkir yang udah datang terus pergi gitu aja sebelum akhirnya menemukan ukti yang insya Allah akan diseriuskan ini. Hening banget Jakarta ya Idul Adha yang di yang akan diseriuskan ini ya kan. Sebenarnya ada beberapa orang ya kan, entah pas kenalan di kampung, kenalan di pondok, terus kenalan di sini, tapi cuman ada dua orang yang cara melupakannya itu lama banget gitu. Bahkan yang satu belum sempat jadian cuman temenan doang, tapi proses move on atau melupakannya tuh lama banget gitu. Kok masih aja dia terbayang-bayang gitu. Kayak gitulah pokoknya ceritanya. Nah, yang pertama pasti kalian tahu sendiri ya kan, eh seseorang yang kenal pas dari awal mula ke Jakarta, kenal dia, terus kemudian pisah setelah belasan tahun akhirnya ketemu lagi, akhirnya menjadikan dia sebagai narasumber untuk tulisan judulnya Kuda Nonggeng Belah Jakarta. Terus akhirnya dia sempat menikah dengan orang lain, terus akhirnya cerai, terus akhirnya nyambung lagi ke gua, terus akhirnya kita sepakat buat serius ke jenjang yang lebih serius, ujung-ujungnya tapi Tuhan berkata lain ya kan. Akhirnya dia dipanggil Tuhan yang Tuhan dulu, Allah lebih sayang sama dia. Bahkan kan dulunya kan dia kan tidak percaya Tuhan, terus akhirnya setelah proses kita nulis Kuda Nonggeng Belah Jakarta dia memutuskan harusnya aku harus mualaf, kata dia tuh mualaf. Setelah mualaf kita janjian untuk nikah, akhirnya di perjalanan akhirnya dia lebih sayang, Tuhan lebih sayang ke sama dia dipanggil dulu. Mungkin kalau misalnya dia masih ada takutnya balik lagi ke dan lain sebagainya, mungkin hanya Tuhan yang tahu ya kan. Sebenarnya proses nulisnya itu kan duluan Kuda Nungging Bebelah Jakarta karena dari 2017 baru Mawar Merah di atas Pusara, tapi kenapa kemarin dilirisnya Mawar Merah di atas Pusara dulu, terus tahun berikutnya baru Kuda Nungging Bebelah Jakarta, karena pertama pas mau nulis Kuda Nungging Belah Jakarta tuh udah selesai nih dari awal sampai ending. Pas mau dibaca-baca lagi buat edit, takut ada yang salah ketik, takut ada yang dikurangin, ada yang ditambahin gitu kan, dibaca-baca lagi. Jadi takut malahan jika inget-inget ke hal-hal yang dulu yang emang harus dilupakan. Pas kenyataannya ketika nulis Kuda Nungging Belah Jakarta, pas ngeditnya itu proses ngedit kan berbulan-bulan, sebut udah selesai diedit terus hilang di harddisknya hilang, terus proses edit lagi. Itu bener kejadian kayak balik lagi, oh dulu pernah ngalamin hal ini gitu kan dan lain sebagainya. Oh, keinget lagi dulu kalau main ke tempat ini keinget dia, main ke tempat ini keinget dia. Susah saja move onnya gitu kalau sambil baca-baca Kuda Nonggeng Belah Jakarta, keinget lagi gitu karena proses nulisnya itu bareng-bareng sama dia kemana-mana, bahkan sampai ke tempat-tempat yang mungkin kalau gue sendiri yang datang ke sana kagak bisa masuk ke tempat itu, kalau bareng-bareng sama dia akhirnya bisa. Nah, dijadikan bahan Kuda Nonggeng Belah Jakarta ke tempat ini, bahkan kayak kalau misalnya sekarang nih gue ke tempat tersebut paling wah anak kecil mau ngapain sih, karena gak gue alhamdulillah kan masih kelihatan kayak anak kecil ngapain sih masuk ke tempat-tempat ini gitu. Mungkin hanya sekedar bibir aja harus nunjukin KTP gitu kalau gue datang sendiri. Kalau waktu itu sama dia bebas gitu. Bahkan waktu itu di tempat tinggal kita, tempat tinggalnya dia, minuman itu banyak jenisnya, dari luar negeri, lokal dan lain sebagainya, banyak jenisnya gitu kan. Dan itu dibeli, kalau aku beli sendiri harus nunjukin KTP. Sampai ke kapital pun tuh nunjukin KTP, nunjukin kalau aku udah di atas 18 tahun gitu, suruh nunjukin KTP. Nah gitu. Terus selain Mbak Diana Resa ini, Ukti Diana Resa ini yang
kalau proses melupakannya dia lama karena banyak kejadian-kejadian yang kayak tadi, cara melupakannya lama, move on-nya lama, sampai harus beberapa orang ketemu, beberapa orang kenalan juga kayak dicuekin aja gitu. Jadi kelihatan kayak, wah udah nih ganteng kagak tapi sombong gitu. Sampai dikatain gitu kan sama orang-orang. Padahal kayak buat lanjut lagi buat ke yang lebih serius itu kayak gimana gitu. Susah lah pokoknya melupak move on dari dia tuh lama banget. Terus ada satu orang lagi selain Diana Resa, eh, satu orang ini sama dia tuh gak pernah jadian, cuman temenan doang. Tapi kita emang ada sesuatu. Aku pernah, gue pernah menyatakan perasaan gue ke dia. Terus dia juga waktu itu kebetulannya lagi gak sendiri dan sebagainya. Akhirnya kan kita gak bisa bareng-bareng nih, gak bisa bersama. Tapi kita masih tetap temenan waktu itu, masih tetap temenan. Kita bikin acara bareng di Wapres dan lain sebagainya. Bahkan dia sempat ganti-ganti cowok juga kan, masih kita nongkrong bareng sama cowok-cowoknya, kita tetap bisa hepan gitulah gitu. Karena pas waktu itu bilang konsepnya ketika gak bisa bareng-bareng sama dia nih, akunya sendiri, gua harus percaya diri tapi harus tahu diri juga. Karena kan dari segi pendidikan aku cuman lulusan madrasah, gak lulus juga madrasah sanawiyah. Terus dia anak kampus, waktu itu anak kampus. Terus waktu itu anak kampus, oh emang dia bukan untuk gua gitu kan. Makanya menjauh tuh, sedikit menjauh, maksudnya jaga jarak dah, gak jauh-jauh banget, tapi kita tetap bisa temenan, bikin acara bareng, ngobrol-ngobrol bareng di luar Wapres. Kita keluar Wapres, nongkrong bareng di luar Wapres waktu itu, sering kayak gitu. Bahkan dia sempet kayak, wah akhirnya pas terakhir kalinya itu dia bikin karya, bahkan aku jadi supporter. Kalau dia bikin apa-apa, oh iya bagus bagus gitu. Kalau dia pernah bikin tulisan, oh aku sendiri yang pertama kali baca tulisannya gitu. Kayak gitulah gitu. Masih senang-senang bareng waktu itu. Kayak apa yang dia bikin, aku harus jadi orang pertama kali yang mensupport nih. Dia bikin ini, oh aku harus punya. Dia bikin tulisan, aku yang harus pertama kali baca. Terus dia juga ngasih, nih baca dulu tulisan aku, bagus gak? Kalau misalnya ada kurangnya koreksi ya. Dia sempet ada status seperti itu kan waktu itu. Akhirnya di waktu kesempatan dia menjual karyanya dan lain sebagainya, dan aku jadi memutuskan aku jadi pembeli pertama ya, terus dia okein. Dan setelah itu akhirnya tidak jadi, karya dia kagak jadi kumiliki dan lain sebagainya. Terus dia menghilang begitu aja. Akhirnya kita jaga jarak. Aku tetap menjalani hidup aku, dia tetap menjalani hidup dia. Kita udah berhenti, gak temenan lagi aja gitu waktu itu. Akhirnya sempat ketemu lama, pisah lama lagi, ketemu pas lama lagi gitu. Sampai tapi pas ya waktu masih bareng-bareng tuh kita bisa temenan gitu. Dia ganti-ganti cowok gak apa-apa gitu. Tapi pas waktu dia kita udah pisah itu, aku kayak mikir, kenapa ya aku harus ketemu sama dia gitu, untuk kalau hanya untuk berpisah, kemudian aku harus bisa melupakan dia gitu. Bahkan sampai kalau aku denger lagu yang sering kita putar bareng-bareng di Wapres, aku keinget lagi gitu, gue keinget lagi dia gitu. Pokoknya sebelum pas pokoknya antara dua orang ini, Badiana Resa sama orang ini yang temenan di Wapres, bikin acara bareng, senang-senang bareng di Wapres gitu, move on-nya lama. Bahkan sampai sebelum waktu apa kejadian di pos blok, ketemu Halimah gak sengaja, terus tiba-tiba Halimahnya nyari kontakku, dan itu tetap terngiang-ngiang di pikiranku, kapan ya kita bisa ketemu lagi, bisa senang-senang dulu kayak dulu. Cara melupakannya dia untuk mengubur kenang-kenangan aku sama mereka berdua itu lama, hampir sama. Mungkin ada istilah tuh dari yang sering berseliweran di Instagram, untuk siapa yang jatuh cinta pada seniman, dia maka akan akan abadi di karyanya. Nah, di ini juga sama, di Badiana Resa kan udah ada Kuda Nonggeng Membelah Jakarta,
terus mawar merah di atas pusara, dia abadi dalam karyaku yang itu ya kan. Nah si sosok ini juga beberapa puisi tercipta, aku tercipta. Bahkan kita sempat balas-balasan puisi, aku bikin puisi buat dia, dia bikin puisi buat aku dan lain sebagainya. Dan setelah kita berpisah lama juga beberapa puisi ditulis untuk dia ada gitu. Nah jadi dari kemarin tuh aku bahkan berdoa, ya Allah kalau emang mereka misalnya tercipta bukan untuk aku, tolong hapus ingatan memoriku tentang dia, memoriku tentang dia. Bahkan di setiap sholatku aku bilang gitu, kirimkan yang lebih baik gitu, yang menurutmu cocok dan pas untuk aku, kirimkanlah gitu. Makanya aku mikirnya pas ketika gak sengaja ketemu Halimah di pos blok, terus kemudian dia nyari nomorku, kemudian kita masih saling berhubungan walaupun masih ada orang ketiga apa penyambungnya, itu penyambung antara komunikasi kita ya kan, karena prosesnya taruh bukan pacaran. Dan itu aku lagi bersyukur, mungkin ini cara Tuhan mempertemukan aku dengan jodohku gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah ini emang benar-benar jodohku yang ini gitu. Dan yang dua orang ini yang dulu gak bisa aku lupain itu bisa aku lupain secepat-cepatnya gitu. Sampai sekarang bahkan dikit setitik kenangan tuh masih ada. Aku masih berdoa, tolong ya Allah hapuskan memoriku tentang dia gitu, tentang mereka yang dulu emang kagak bisa berjodoh denganku, kayak gitu sampai berdoa ya kan. Karena ini menunjukkan waktu sebentar lagi zuhur dan aku harus ke tukang sablon buat nyablon kostum buat bikin monolog melihat anak Indonesia dari secangkir kopi. Cukupkan sekian pertemuan dariku. Jangan lupa tonton Potri Series, Pejuang Mahar Potri Series. Aku akan baca puisi secara berurutan, puisi karyaku sendiri, puisi karya orang lain yang berhubungan dengan pernikahan, yang berhubungan dengan hubungan suami istri, pernikahan, tentang jatuh cinta kepada makhluk, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Dan simak mungkin kalau gak bulan Juni, bulan Juli, pokoknya selama setahun ada uploadan puisi. Mudah-mudahan udah bisa ganti kamera nih ya kan di tahun-tahun yang di bulan-bulan depan. Cukup sekian dari saya. Jika ada salahnya itu adalah murni kesalahan saya, tapi jika ada benarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat video ini untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.